Anda masih bersama kami di Indonesia Morning Show. Saya akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang mengenai bagaimana demokrasi yang aman, yang tentram, dan juga yang tertib. Dan pada kesempatan pagi hari ini telah hadir bersama saya seorang cendekiawan Muslim yang juga merupakan Direktur Pasca Sarjana dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, yaitu Bapak Azumardi Azra. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan juga Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri. Selamat pagi Pak Boy Rafli Amar. Selamat pagi. Terima kasih. Ini kali pertama ya datang ke studio NET. Sepertinya ya, Tapi Pak. sudah lama menikmati NET. Sudah lama menikmati NET. Paling jernih, paling bersih. Wah, terima kasih. Aduh, enak sekali deh. Mudah-mudahan kejernihan itu juga ada di kedua kubu capres ini, karena sebentar lagi kan mau ada pengumuman. Mudah-mudahan apapun nanti hasilnya semuanya bisa menerimanya dengan besar hati ya Pak Azra. Ya kita harapkan memang harusnya begitu karena ya namanya kompetisi pertandingan ada yang menang dan ada yang kalah ya. Saya kira kandidat-kandidat yang ada itu ya seperti pertandingan final Piala Dunia kemarin. Antara Argentina lawan Jerman ya kan, ya kita lihat ya Argentina memang tentu saja dia pemenang ya gembira ya, tetapi juga tidak berlebihan ya, kita lihat di lapangan itu nggak berlebihan. Begitu juga Argentina yang kalah ya juga menerima kekalahan itu dengan baik gitu. Oke, itu jadi himbauan untuk kepada pemimpinnya nih, apabila menang jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu diumbar-umbar, kalau kalah juga besar hati. Harus sportif. Harus sportif. Sportif ya, kalau kalah ya sudah menerima kekalahan itu dengan baik, mengambil hikmahnya dan tidak perlu cari-cari yang nggak perlu lah, upaya-upaya nggak perlu yang kemudian menambah keresahan, menciptakan keresahan di dalam masyarakat kita. Tapi kan rasanya juga bukan satu hal yang mudah. Setelah kita berkompetisi, mengeluarkan tenaga, pikiran, biaya, waktu yang cukup lama yang dialokasikan untuk kita bisa memiliki sikap yang seperti itu. Kira-kira langkah yang disarankan Pak Azra kepada para negarawan kita ini seperti apa? Iya, memang sebetulnya sejak awal sebelum kompetisi aja, ketika mau masuk kompetisi, mau masuk pilpres itu, setiap capres dan cawapres itu seharusnya udah menyiapkan sikap mental kalau menang dan kalau kalah. Jadi kalau kalah sebetulnya juga harus sudah siap sejak dari awalnya, karena nggak mungkin dua-duanya jadi pemenang. Ya. Dulu memang zaman Orde Baru dulu ada juara bersama PSSI, kalau sekarang nggak ada. Jadi harus ada yang kalah, nggak mungkin presiden itu dua, tidak mungkin. Hanya ada di dunia ini hanya ada satu negara di mana presidennya 3, yaitu di Bosnia Herzegovina. Masing-masing mewakili komunitas agama ya. Ada presidennya mewakili masyarakat Muslim, ada yang mewakili Ortodoks Serbia, ada yang Katolik Kroasia. Nah kita kan nggak mau begitu, masa presiden harus 2 atau 3 kan nggak mungkin. Nah, jadi oleh karena itulah maka saya kira hasil-hasil yang 28 provinsi yang sudah ditetapkan oleh KPU tadi malam itu harus disikapi dengan bijak dan arif. Karena saya kira dengan provinsi yang tersisa masih ada 5 lagi plus 1 luar negeri, itu saya kira nggak akan banyak perubahan, tidak akan mempengaruhi. Jadi sepertinya hasilnya sudah bisa dibaca gitu ya Pak Azra? Sudah bisa dibaca, jadi oleh karena itu sikap yang paling baik, pihak yang suaranya lebih sedikit, ya harus mengucapkan selamat kepada mereka yang memang dari 28 itu udah kelihatan menang. Sudah selisihnya sekitar 5%, itu susah mengejarnya. Udah stabil begitu. Betul. Idealnya memang seperti apa yang dikatakan Pak Azra, kita bisa menerima dengan legowo ya, dengan besar hati gitu. Tapi kenyataannya ini kan kalau udah bicara mengenai pilpres itu udah hanya melibatkan tokoh-tokohnya saya, tapi juga tim suksesnya, begitu ya kan Pak Boy? Sehingga ini sampai ada nih rumor-rumor di masyarakat yang beredar gitu, untuk yang merasa tidak puas, ini akan ada pengerahan massa, khususnya memang ke ibu kota Jakarta ini gitu. Mungkin laporan terkini yang masuk ke Mabes Polri terkait dengan pertanyaan saya itu seperti apa sih Pak Boy? Ya, dalam mengelola keamanan ini kepolisian sangat diuntungkan ya, dengan adanya himbauan, ajakan dari capres langsung dan juga tim ses, agar terutama setelah tanggal 9 ya, sempat sedikit ada ketegangan setelah tanggal 9 ada hasil quick count itu, dan kemudian adanya himbauan-himbauan yang sangat mengarah untuk terwujudnya suasana kondusif. Dan pada hari Sabtu yang lalu
Jadi juga ada deklarasi ya. Jadi deklarasi damai yang dibuat oleh masing-masing tim relawan. Ini pun sangat memberikan arti yang besar ya, agar suasana tetap kondusif, di mana ada dua tekad bersama yang kalau kita lihat, pertama ingin mewujudkan demokrasi yang bermartabat, yang kedua adanya keinginan untuk merajut kembali rasa persatuan dan kesatuan yang selama ini terganggu akibat dinamika politik yang ada. Dan itu alhamdulillah kita bersyukur akhirnya kita merasakan adanya suatu keinginan yang kuat ya untuk bersama-sama menjaga agar suasana tetap damai, kondusif. Nah, dalam mengelola keamanan inilah yang dipentingkan partisipasi publik seperti itu. Iya. Apalagi beliau-beliau yang capres juga menghimbau langsung. Dan tinggal kita bagaimana saat ini melakukan upaya-upaya di lapangan, tetap melakukan kedepankan langkah-langkah preventif ya. Yang sampai hari ini, pagi ini, memang kita mendapatkan beberapa informasi. Dan kita berharap masyarakat tidak perlu berbondong-bondong hari ini untuk datang ke kantor KPU. Dikarenakan memang tempat terbatas, dan tentunya hanya bagi mereka yang memiliki ID lah yang bisa masuk ke dalam. Oh gitu. Oke, kalau untuk di Kota Jakarta sendiri, mana atau lokasi titik-titik yang cukup katakanlah rawan atau perlu diwaspadai apabila terjadinya ada konsentrasi massa, Pak Boy? Memang ada beberapa yang kita identifikasi, tapi yang prioritas utama tetap adalah kantor KPU di Jalan Imam Bonjol. Dan ini memang nanti akan ada pengamanan yang tentunya kita hanya akan memberikan akses kepada para tamu yang memiliki ID. Itu harus dipahami oleh warga masyarakat. Dan tentunya berkaitan dengan adanya beberapa lokasi yang kita prediksi akan merupakan titik kumpul, tentu kita juga akan berikan pelayanan ya. Dalam konteks ini adalah pengamanan ya. Seperti misalkan di Bundaran HI, di Tugu Proklamasi, kemudian di Gedung Juang ya. Itu ada beberapa tempat yang nanti akan kita berikan layanan pengamanan. Jadi kita pada prinsipnya mengakomodir, tetapi sekali lagi tidak perlulah datang beramai-ramai karena lebih bagus kita menyaksikan lewat layar TV dan sambil membantu doa. Baik. Agar proses berjalan baik dan mungkin terkait dengan juga agar apa yang diinginkan masing-masing pendukung ini tercapai. Tapi apabila terjadi hal-hal yang tentunya tidak kita harapkan, apa langkah preventif yang Polri akan lakukan, Pak? Kita memang dalam mengamankan ini mengedepankan langkah-langkah pencegahan ya. Tetapi ada step-step yang bisa kita lalui dalam arti tindakan kepolisian yang bisa mengarah kepada tindakan yang keras terukur ya, dalam konteks penegakan hukum tentunya. Akan tetapi ini bukan sesuatu yang kita harapkan. Kita akan mengedepankan upaya-upaya persuasif, preventif, agar masyarakat tetap tertib. Dan kami percaya itu, karena adanya himbauan-himbauan. Sedangkan hal-hal yang selama ini memprovokasi warga kita, terutama lewat sosial media, yang di-share lewat BBM dan sebagainya, itu kan kita lihat memang banyak hasutan-hasutan yang tentunya kita mohonkan kepada warga, masyarakat, untuk tidak mudah percaya begitu saja, dan tidak mudah terhasut. Karena kami berkeyakinan, tetap pihak-pihak yang menginginkan suasana yang tidak kondusif itu pasti ada. Betul. Yang ingin memanfaatkan situasi. Nah, dalam konteks seperti ini masyarakat harus bisa secara jernih melihat apakah info-info itu bermanfaat untuk diikuti atau tidak. Apabila itu berpotensi merugikan masyarakat, sebaiknya dihindari. Nah, KPU juga menghimbau kepada seluruh warga hari ini ke depan lakukan kegiatan normal seperti biasa. Tidak perlu ragu-ragu, tidak perlu ada berita tentang ini, ada di sini dan sebagainya. Betul. Itu lakukanlah apa yang diinginkan masyarakat hari ini, mau apa, mau persiapan, mau lebaran, mau persiapan mudik, mau belanja, pergi lakukan sebagaimana yang diinginkan. Begitu ya Pak Boy ya. Nah, kalau dari Pak Azrah menanggapi isu-isu atau rumor-rumor yang ada potensi terjadinya kerusuhan setelah pengumuman ini, bagaimana tanggapan dari Pak Azrah? Ya, memang kalau kita lihat dari media sosial ya, itu memang menyeramkan juga karena banyak sekali berita-berita yang tidak jelas ujung pangkalnya yang disebarkan ya, kabar-kabar yang tidak jelas ujung pangkalnya itu. Jadi oleh karena itu saya kira jangan percaya
jangan cepat percaya kepada berita-berita ataupun kabar-kabar atau isu-isu rumor yang ada di media sosial itu. Jadi harus tetap selektif gitu. Dan selain itu juga mencek ya, check and recheck. Jadi mengecek apakah rumor itu atau kabar itu benar atau tidak. Jadi harus sangat selektif karena rumor ya namanya juga rumor ya, dan disebarkan dengan cepat melalui media sosial ini memang bisa jelek, bisa pengaruhnya itu, dampaknya itu sangat jelek. Jadi oleh karena itu masyarakat kita agar hati-hati, jangan cepat-cepat percaya kepada rumor, kepada komentar, kepada pendapat dan sebagainya yang ada di media sosial itu. Dan kita juga harapkan elit politik dari kedua belah pihak ini agar bisa menahan diri, ya, tidak melakukan aksi-aksi atau pernyataan-pernyataan yang memanaskan situasi. Jadi oleh karena itulah saya kira disiapkan betul sikap mental yang positif ya ketika menerima pengumuman itu. Apalagi memang indikasi-indikasinya sudah ada gitu. Jadi tidak perlulah kemudian melakukan tindakan-tindakan yang menghancurkan diri sendiri dan merusak kehidupan berbangsa dan bernegara itu. Oke, kalau untuk jumlah personil yang disiapkan untuk khusus hari ini, kalau dari Polri ada berapa, Pak Boy? Saya jelaskan dulu secara nasional ya. Ya, kita nasional. itu melibatkan 253.000. Ada juga perbantuan dari TNI 30.000. Kemudian hanya di Jakarta saja, katakanlah hari ini dan sekitarnya itu bisa 22.000 personil kita. Khusus rekan-rekan kita yang melakukan pengamanan di kantor KPU itu bisa 3.100 jumlahnya. Nah ini ada juga rumor yang masuk ke kami, adanya konsentrasi untuk pergerakan massa yang mau memasuki kota Jakarta. Apabila memang itu terjadi, apa langkah dari Polri untuk mengantisipasi membludaknya ada massa masuk ke ibu kota Jakarta? Ya tentu itu tidak kita harapkan. Yang kedua, dari masing-masing pintu masuk ke Jakarta ada nanti petugas-petugas kita yang memang juga nanti akan melakukan langkah-langkah preventif di lapangannya. Jadi apakah dari arah Jawa Barat, dari Bandung ya, ataupun dari arah Provinsi Banten menuju DKI. Baik. Jadi akan ada petugas-petugas kita yang juga nanti secara persuasif, preventif untuk berkomunikasi dengan para warga masyarakat yang hendak ke Jakarta. Terkait masalah tujuan ke kantor KPU tentunya. Baik, terakhir mungkin Pak Boy bisa memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat nih menjelang nanti jam 4 sore dan ke depannya. Ya. Kepada seluruh warga masyarakat bangsa Indonesia, tentu kami selama ini berterima kasih atas kerjasama yang baik di dalam menyelenggarakan tugas-tugas keamanan bersama, dan tentu kita berharap situasi yang damai, tentram ini bisa kita pertahankan sehingga kualitas demokrasi kita semakin baik, baik itu di mata masyarakat domestik maupun internasional. Dan tentu kita berharap berikan dukungan doa kepada kita semuanya, kepada aparat keamanan, kepada petugas KPU, komisioner KPU yang bekerja agar hasilnya sesuai dengan harapan masyarakat. Itu mungkin harapan kita. Baik, terakhir Pak Azra. Ya, pertama saya kira kita berterima kasih, sangat berterima kasih, banyak berterima kasih kepada KPU dengan juga baik dari berbagai tingkatnya dan juga masyarakat seperti yang dibilang oleh Pak Boy itu. Tanpa keikutsertaan masyarakat kita untuk memantau pemilu ini dengan baik, maka kemudian akan mungkin sudah terjadi hal yang tidak kita harapkan sejak dari kemarin. Tapi alhamdulillah sampai hari ini situasinya aman dan Indonesia bisa lebih tenang gitu ya, apalagi ini menjelang Lebaran gitu. Jadi oleh karena itulah kita harapkan ketenangan yang sudah ada ini tinggal sedikit lagi ya kita jagalah sebaik-baiknya. Kita jangan sampai terjerumus kepada tindakan-tindakan yang merusak kesatuan bangsa ya. Setuju sekali Pak Azra. Ya. Betul sekali. Iya. Jadi memang bagaimana kita harus bisa mengedepankan kompetisi ini seperti layaknya tadi Bapak di awal katakan seperti layaknya sepak bola gitu. Bertanding itu kan siap menang dan juga siap kalah, dan juga seperti tadi Pak Boy katakan bagaimana kita memang harus benar-benar mewujudkan negara kita ini menjadi negara yang berdemokrasi, yang bermartabat, kemudian untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Jadi kemarin mungkin kita harus berangkulan kembali, duduk bersama memikirkan bagaimana negara ini ke depan untuk lebih baik, untuk Indonesia yang lebih baik ke depannya, lebih maju, lebih bermartabat. Seperti itu kira-kira Pak Boy dan juga Pak Azra. Iya, setuju. Baik. Terima kasih sekali. Nanti kita akan bincang-bincang lagi mungkin di lain kesempatan ya.
Baik, selanjutnya bagaimana mewujudkan mimpi menjadi penerbang anak-anak mengemudikan pesawat di Sekolah Pilot Tangerang. Informasi yang akan hadir setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami di Indonesia Morning Show.